Ketika lahir, entah karena apa, bayi itu dibuang ke kawah candra di muka. Namun ketika terkena lahar, bayi itu tidak mati, tetapi lahar itu menyatu dengan dirinya. Resi Narada pun mengambilnya untuk dijadikan seorang murid. Setelah tumbuh dewasa, sosok bayi itu sangat mengerikan. Ia bisa mengendalikan unsur api. Maka ketika ia bertarung, tidak ada lawan yang sanggup hidup ketika berhadapan dengannya. Dan bayi kecil itu bernama Wisanggeni. Sahabat Wagram Media yang berbahagia, kali ini Wagram Media akan menceritakan tentang sosok bayi yang berilmu tinggi dan sangat mengerikan, yaitu sosok Wisanggeni. Wisanggeni adalah putra dari Arjuna yang memiliki kesaktian di luar batas para Pandawa. Bahkan putra-putra dari Pandawa pun seperti Antarja, Gatotkaca, Abimanyu tidak mampu mengalahkan dan menahan ilmu Wisanggeni. Jikalau dia melawan Wisanggeni, sama saja menyerahkan nyawanya sendiri. Seperti namanya, Wisanggeni, Wisa yang berarti racun, dan Geni yang berarti api, dan diartikan sebagai racun api. Dikisahkan ketika Wisanggeni lahir, entah karena apa, bayi Wisanggeni dibuang ke kawah candra di muka. Ketika terkena lahar, Wisanggeni tidak mati, malah lahar itu bersatu dengan raganya. Ketika itu, ada salah satu resi yang bernama Narada yang heran melihat raga Wisanggeni tidak terbakar lahar candra di muka yang begitu panas. Narada mengambilnya untuk dia jadikan seorang murid. Setelah berada di pangkuan Narada, Resi Narada pun memberinya nama Wisanggeni. Wisa yang berarti racun dan Geni yang berarti api, dan dapat diartikan sebagai racun api karena tubuh Wisanggeni tidak hancur oleh api, tapi jikalau Wisanggeni bertemu dengan api dan memakannya, maka dia akan menjadi lebih sakti, menjadi lebih kuat. Waktu berlalu, Wisanggeni tumbuh menjadi dewasa, dan ketika itu Resi Narada mengadakan ajang pertarungan bagi para pendekar dimanapun mereka berada untuk mencoba kesaktian Wisanggeni. Dan benar saja, ketika Wisanggeni diuji oleh Resi Narada untuk melawan pendekar-pendekar sakti, Wisanggeni mengalahkan mereka dengan mudah. Bahkan Resi Narada pun keheranan melihat Wisanggeni yang begitu mengerikan. Musuh-musuhnya hanya terkena ludah Wisanggeni bisa terbakar hingga mati. Resi Narada pun mencoba dengan memanggil pendekar-pendekar yang
sudah bertapa puluhan tahun dan pastinya saktinya melebihi Wisanggeni. Namun, semakin kuat lawan yang dihadapi Wisanggeni, semakin kuat pula Wisanggeni mengeluarkan kesaktiannya. Bahkan pendekar yang sudah bertapa puluhan tahun bisa dikalahkan dengan Wisanggeni. Wisanggeni begitu menyeramkan. Ia bisa mengendalikan lahar yang bisa memancar di sela-sela tangannya. Resi Narada pun percaya sekarang bahwa Wisanggeni tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Setelah dewasa dan dibekali ilmu-ilmu sakti, Wisanggeni pun pergi mencari ayahandanya, yaitu Arjuna. Wisanggeni pergi ke kerajaan Pandawa dan beliau dihadang oleh sepupu-sepupunya, yaitu Antarja, Gatotkaca, dan Abimanyu. Namun Wisanggeni tahu bahwa mereka adalah sepupu-sepupunya, maka Wisanggeni tidak membunuhnya, hanya melumpuhkannya. Lalu keluarlah sang ayahanda Arjuna yang menanyakan, "Engkau siapa dan dari mana?" Wisanggeni pun menjawab, "Aku murid Narada, aku bayi yang dibuang ke kawah cendera di muka." Arjuna pun keheranan. Rupanya Wisanggeni adalah anaknya yang dia buang ke kawah cendera di muka. Arjuna sangat bangga mengetahui bahwa Wisanggeni yang terkenal akan kesaktiannya adalah anak kandungnya. Namun ada sepupunya yang tidak terima bahwa dia adalah bagian dari Pandawa, yaitu Antasena, yang mengajaknya untuk bertarung. Wisanggeni pun hanya tertawa melihat ada yang menantangnya. Kedua pendekar itu pun bertarung sangat sengit. Namun rupanya kesaktian Antasena rupanya setara dengan Wisanggeni. Wisanggeni pun mengakui kehebatan Antasena. Karena pertarungan itu tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Dan Arjuna memberitahu bahwa dia adalah sepupunya. Maka Wisanggeni pun menerima dia, Antasena, sebagai saudaranya yang setara kesaktiannya dengannya.